Halo guys, aku akan sharing di saat aku sudah selesai kerja itu jam berapa di perantauan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Jadi ini tuh di malam minggu. Di malam minggu aku tuh biasanya selesai kerjanya itu gasik banget. Jam 8 itu aku udah selesai kerja, masuk kamar. Ingat ya, setiap nasib kita di perantauan itu tidak sama ya guys ya. Nah, ada yang kerja itu istirahatnya jam 11, jam 12, segitu terus. Bahkan kita udah istirahat tuh masih dipanggil. Ada yang seperti itu ya guys ya, banyak. Tapi alhamdulillah aku tuh tidak seperti itu, dan aku juga punya kamar sendiri walaupun kecil. Di Hongkong ini ya guys, gaji memang besar. Hongkong ini negara yang kecil tapi cukup kaya lah, kaya dan nyaman, karena majikan itu bisa gaji kita setara 6.000, 4.000, 5.000 itu sekarang gaji itu besar ya guys. 5.000 kalau di Indonesia itu kerja kantoran. Kalau di sini 5.000 ditukarkan rupiah itu 2 kali lipat, 10 juta. Ada yang gaji itu nggak sama ya, ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, ada yang 11 juta, nggak sama. Standarnya itu kurang lebih 10 juta lah gaji di Hongkong ini ya guys. Nah, ada yang tidurnya itu nggak punya kamar. Banyak yang tidurnya itu ya kalau di Hongkong ini di lantai, hanya pakai kasur tipis, bahkan pakai alas gitu aja guys. Alas kayak gitu aja. Ada yang di dapur, ada yang di ruang tamu, ada yang di meja makan, bekas makan itu dibenahi buat tidur. Itu temanku tidurnya di meja makan yang kayu kayak gitu. Karena kalau tidur di bawah itu ada anjing dan kucing. Nanti takutnya dipipisin atau ya kayak gitu kan, banyak bulunya kan guys. Makanya tidurnya itu di mejanya itu meja kayu yang cukup besar kayak gitu. Ada yang di dapur itu masih mending, di dapur, di lantai. Ada juga yang di gudang nggak punya kamar, maksudnya nggak layak gitu loh guys. Ada yang di ruang tamu, bahkan ada juga yang tidurnya itu di kamar mandi guys, saking nggak ada tempatnya. Jadi orang Hongkong itu rata-rata laki-laki dan perempuan itu kerja semua guys, jarang yang nganggur. Itu suami istri itu jarang yang nganggur. Tempatnya kecil karena di Hongkong ini kan serba mahal ya, tempat tinggal itu sangat mahal guys. Tidak semua majikan itu punya rumah sendiri di Hongkong, karena tidak semua mereka itu asli orang Hongkong. Dalam arti mereka juga perantauan, tapi diperbolehkan punya TKW asal memenuhi syarat seperti punya tabungan sekian, tempat tinggal yang layak, kayak gitu guys. Atau mereka itu dapat CC, maksudnya mbak TKW kayak gini, tapi atas nama orang lain. Ada yang seperti itu, maksudnya atas nama adiknya kayak gitu. Ada, sebenarnya nggak boleh, tapi ada yang seperti itu loh guys. Nah, aku ini dari pertama datang tidurnya itu memang tidak terlalu malam ya, maksudnya ya kadang-kadang aja. Jadi aku kan ngurus anak, bosku itu pulang kerja sekitaran jam 7, jam 8 kayak gitu, tapi lebih sering ke jam 7 kecuali lembur. Walaupun aku siang itu sangat sibuk sekali ngurus anak, pegang HP juga nggak bisa. Apalagi dulu aku ngurus bayi ya, yang satu itu 3 tahun, terus 4 tahun, ada adiknya bayi, aku ngurus dari bayi. Jadi aku ngurus 2 anak yang masih kecil-kecil, sangat kecil-kecil. Baru sekarang ini aja nggak terlalu repot guys, karena udah besar. Terus nambah besar, umur 2 tahun setengah udah mulai sekolah. Aduh, antar jemput serasa nggak ada waktu gitu. Tapi enaknya kalau majikan pulang jam 7 itu, anak-anak sama mereka, tidak sepenuhnya sama kita, tidur sama kita enggak. Jadi bosku ini kan punya rumah yang rada besar ya,
rada besar, ada 3 kamar, 2 kamar mandi. Kamar utama itu buat Pak Bos sama Bu Bos, itu ada kamar mandinya. Di luar itu ada kamar mandi lagi khusus anak-anak dan kita dan Bu Bos. Pokoknya kamar utama itu buat Pak Bos, Bu Bos gitulah. Intinya dua kamar mandi, 3 kamar tidur. Nah, anak-anak setelah pulang itu ya sama mereka. Kalau nggak mau makan ya disuapin maknya atau bapaknya. Ya itu kemauan mereka. Jadi mereka itu tidak mau 100% ke kita gitu loh. Kan ada yang majikan anaknya itu maunya sama kita aja, mereka terima beres. Nah, mereka itu mikirnya gini, jangan semua ke cecenya. Kayak orang tua itu lepas tanggung jawab. Jadi mereka itu memikirkan kasih sayang seorang orang ayah ibu itu sangatlah penting gitu loh guys. Jadi pas mereka pulang itu ya sama mereka nyuapin, kadang itu ya mandiin anaknya, terus sikat gigi itu sama mereka kalau malam. Terus tidurnya itu ya yang satu sama ibunya, yang satu sama bapaknya. Kan ada 2 kamar. Nggak bisa bareng-bareng tidurnya, itu kadang yang kecil. Kalau dulu yang kecil itu yang anak cewek yang pertama dulu waktu masih kecil belum punya adik, tidurnya sama bapaknya terus. Nah sekarang punya adiknya yang besar itu tidurnya sama mamanya karena udah besar. Yang kecil ini tidurnya sama bapaknya kayak gitu guys. Jadi pas waktu bayi juga mereka pulang, mereka yang segalanya mereka sampai nggak tidur itu mereka berdua. Jadi kasih sayangnya sebagai orang tua itu kayak benar-benar tidak sepenuhnya sama ART pas mereka ada di rumah. Waktu bayi kan repot-repotnya itu mereka yang nggak tidur guys, bukan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.